Saudaraku, ada ayat mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Allah kita adalah Allah yang sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi bermanfaat, menjadi kebaikan. Nah, kalau Allah itu Bapa kita dan kita anak-anaknya, maka sifat ini harus juga ada pada kita. Yaitu ketika kita diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan itu artinya begini, sudah berdoa, sudah setia, tetapi tetap masih menghadapi kesulitan dan persoalan, mari, dengan iman kita mengatakan di balik semua ini akan mendatangkan apa? Kebaikan. Haleluya. Itulah sifat Allah kita yang menurun pada kita. Allah ahli mengubah malapetaka, kemalangan menjadi berkat, demikian pula kita. Sehingga saudaraku, kalau dalam pandemi ini ada di antara kita ya yang kebetulan mengalami akibat atau dampak dari pandemi ini, misalnya perusahaan Anda tidak buka, ya, seperti mal yang tidak buka, artinya semua yang bekerja di dalamnya tidak punya penghasilan, ya. Atau mungkin ada di antara kita yang bekerja di satu perusahaan dan perusahaannya tutup. Mari, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat rahasia kemenangan kita di balik masalah yang diizinkan Tuhan kita hadapi. Itu bukan akhir dari segalanya. Kalau pagi ini kita masih ada nafas, bahkan masih bisa ibadah, artinya apa? Meskipun ada masalah, hidup masih berlanjut, Tuhan akan menuntun kita di dalam jalan berkat-Nya. Katakan amin, haleluya, amin ya. Bahkan ini ekstrimnya ya. Kalau ada yang putus pacar, ya udah mengucap syukur ya. Tuhan sediakan gantinya yang lebih pas buat kamu. Mungkin kalau kamu paksakan diri dengan orang itu, tidak bahagia dalam hidupmu. Tuhan Maha tahu, ya. Tuhan Maha tahu. Tuhan tidak pernah berfirman, ya kan, dari langit untuk seorang anak Tuhan yang sedang mengharapkan jodoh, lalu Tuhan katakan menikahlah dengan si Anu. Oh tidak, ya tidak. Kalau ada hamba Tuhan yang bernubuat begitu pun itu tidak tepat. Tuhan hanya memberi kriteria ya, menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Dan dijalani dengan damai sejahtera. Kalau banyak ributnya, banyak bertengkarnya, putus, stop. Ya kan, mungkin Tuhan tidak berkenan. Nah, artinya apa saudaraku? Jangan terpuruk dengan keadaan. Ya, apa yang sedang kita alami sekarang ini kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24, apalagi di dalam kitab Wahyu, itu belum apa-apa. Mungkin ini hanya latihan kecil saja. Bagaimana kita hidup di dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Saudaraku, kalau mau dipikir-pikir ya, saudara-saudara kita yang Tuhan sudah panggil tidak ngalamin corona kan, mereka tidak mengalami COVID juga. Tetapi kita yang masih diizinkan untuk hidup sampai hari ini, artinya masih ada tugas. Tugas bagi kerajaan Allah untuk kita kerjakan ya, sehingga kita tetap semangat. Tuhan pasti jaga kita, Tuhan sertai kita. Saudaraku, dengan pandemi ini kita dipaksa oleh keadaan, ya. Banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya. Kita dipaksa tinggal di rumah, ya, yang biasa keluyuran, tinggal di rumah, ya, sehingga Anda tahu, oh dapurnya ternyata di situ, oh ternyata ya ada talang bocor dan segala macam. Anda mulai perhatikan rumah Anda. Tapi bukan itu yang saya maksud. Anda dipaksa untuk mandiri secara rohani, ya, berdoa. Ibadah keluarga yang selama ini kita tergantung ya kepada gereja, kita diminta untuk mandiri secara rohani. Dan puji Tuhan kita dilatih itu. Secara fisik juga kita dipaksa untuk hidup bersih, tidak ceroboh. Dan mari kita ambil manfaatnya untuk keadaan rohani kita. Sebab kalau rohani kita jorok, rohani kita ceroboh, penyesalannya akan kekal. Ya, kalau misalnya secara fisik kita jorok, kita ceroboh, tertular COVID, kemudian terinfeksi, risiko paling besar adalah mati. Tetapi kalau rohani kita jorok, ceroboh, risiko kita adalah kematian kekal. Dan kita tidak mau mengalami itu. Sudah sekian tahun ikut Tuhan, ujungnya harusnya keselamatan. Ujungnya harusnya kehidupan kekal. Ujungnya adalah tinggal bersama-sama Tuhan di sorga. Dan yang saya concern juga adalah tentang keluarga. Kita dipaksa tinggal di rumah.
Anda harus rukun. Kalau sudah tinggal di rumah nggak boleh keluar, dan Anda ribut di rumah tidak rukun, wah rasanya kayak neraka. Itu latihan, karena kita akan tinggal di sorga, di rumah Bapa, sebagai keluarga Allah, keluarga besar. Sehingga kalaupun tuh ada masalah di antara kita di dalam keluarga, kita harus menyelesaikannya. Ya, haleluya, haleluya, saudaraku. Baik, firman Tuhan pada siang hari ini atau pagi menjelang siang tentang minyak di dalam buli-buli. Ya, minyak di dalam buli-buli. Dan ini di dalam pelajaran Roh Kudus, Anda sudah terima setiap pagi, ya kan, oleh pelayan dikirim. Bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA Polonia, bisa akses di Instagram dan di mana lagi selain Instagram? Ada di YouTube? Nggak ada ya. Kita ada di sana dan ini pelajaran yang ke-37. Oke, saudaraku, minyak dalam buli-buli. Kita mulai dulu dengan kisah di dalam Matius pasal 25 ya. Kita baca di dalam Matius pasal 25 tentang 10 anak darah. Dan ini bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan dalam berbagai perumpamaan. Salah satunya adalah 10 anak darah. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis, kita semua gadis, ya, sedang dipertunangkan dengan calon mempelai laki-laki, Kristus. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari kita bertunangan dengan Kristus. Namanya tunangan, saudara, nggak boleh buka cabang, tidak boleh ada ketidaksetiaan. Namanya tunangan, kita tidak boleh cuek terhadap tunangan kita. Seharusnya hari-hari ini keintiman kita dengan Tuhan meningkat. Sebab menjelang hari pernikahan. Beda kalau lagi bergaul, meningkat menjadi teman dekat, meningkat menjadi pacaran, habis gitu tunangan, mulai ada tanda meterai, ya kan? Kalau bertunangan ada tanda meterainya, ya. Ada tanda meterai, cincin, akik mungkin, ya. Tanda meterai, tanda serius, ada ikatan, tidak lagi coba-coba untuk menuju kepada pernikahan. Meterai kita, Efesus 1 ayat 13 adalah Roh Kudus. Ya, jadi kita sedang bertunangan dengan Kristus, menuju hari pernikahan. Menjadi aneh kalau keintiman kita dengan Tuhan tidak meningkat hari-hari ini. Ya, tapi saya percaya dengan kita dipaksa tinggal di rumah, kemarin waktu doa 10 hari Anda semua doakan ya, karena merindu ya, hubungan kita lebih indah, lebih dekat dengan Tuhan, kita tetap berdoa meskipun di rumah. Kami di pastori pun meskipun kami sedikit, ya kan, hanya ada kami berempat ditambah Bapak Ibu Gembala 2, Hana 1, pengerja, dan kemudian kami berdoa meskipun sedikit jumlahnya, tapi kami rasakan lawatan Tuhan yang indah, luar biasa. Saya harap Anda pun demikian ya, puji Tuhan. Nah, 10 anak gadis ini ternyata secara tampak luarnya mirip, tetapi nanti dari kualitas dalamnya terpisah menjadi 2. 5 disebut bijak, 5 disebut bodoh. 50%, saudaraku. Ini satu perenungan kita pada siang ini, 50% loh yang bodoh. Ya, kalau ada domba terhilang, 1 dari 100, 1%. Tapi kalau pelayan-pelayan, 2 di tempat penghilangan, 1 diangkat, 1 tertinggal. 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tertinggal. Aduh, 50%. Besar loh 50% itu. Artinya apa? Ini harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Tingkat kegagalannya 50%. Oke, mari kita lanjutkan ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi kalau kelihatan dari luar sama-sama bawa pelita, yang membedakan adalah minyak cadangan, minyak dalam buli-buli. Dalam jemaat pun tampak luar itu bisa mirip.
Tetapi kalau sudah lihat kualitas dalamnya, itu bisa terbelah jadi dua. Ini menjadi perenungan kita. Apakah semakin lama kita iring Tuhan, kualitas rohani kita juga semakin meningkat? Sebab akan terjadi pemisahan, saudaraku. Kambing dan domba akan terpisah. Nah, kambing dan domba mirip. Makanannya mirip. Tempat tinggalnya mirip. Tetapi kelakuannya lain. Sebab sifatnya lain. Jadi dalam hal ini, sifat-sifat kita, karakter kita, menjadi sangat penting. Kenapa kita jadi anak Tuhan, selalu dengar firman Tuhan dalam ibadah, agar sifat kita diubahkan. Maka ada kata-kata manusia baru, manusia lama. Kantong anggur yang baru, kantong anggur yang lama. Yang lama tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Sehingga saudaraku, menjadi anak Tuhan, makin lama kita makin, diubahkan sifat kita oleh firman Allah. Nah, mari kita lihat di sini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Memang tidak bisa dihindari ya, lama menunggu, kemudian tertidur. Dan yang tidur ternyata dua-duanya. Baik yang bijak memiliki cadangan minyak, maupun yang bodoh yang hanya punya pelita, dua-duanya tertidur. Nah, kalau dua-duanya tertidur, yang akan membedakan mereka adalah ketika bangun. Sebab sebelum tertidur, yang 5 mempunyai cadangan minyak, yang 5 tidak. Sebab waktu tidur tidak bisa berupaya apa-apa. Dalam kondisi tidur tidak mungkin membeli atau mempunyai cadangan minyak. Saudaraku, ini dalam pelajaran Alkitab ini, tapi kita tidak akan bahas sekarang. Intinya bahwa penting untuk mempunyai cadangan minyak sedini mungkin. Banyak orang suka bilang tarsok-tarsok, nanti aja, nanti aja. Ayo rajin ke gereja, nanti aja. Belum sekarang, saya belum siap sekarang. Ayo melayani Tuhan, aduh, saya belum layak sekarang. Nanti aja, saudaraku, nanti akan menuai satu akibat yang fatal. Nah, kalau fatal, saudaraku, itu betul-betul penyesalan pun nggak ada guna. Membedakan mana yang bisa diperbaiki, mana yang fatal, itu bagian dari kebijaksanaan. Orang boleh sama pinternya, belum tentu sama bijaknya. Ya, sama pinter, misalnya sama-sama lulusan universitas, dengan IPK yang mengesankan, oke, katakanlah cum laude dua-duanya, belum tentu sama bijaksananya. Itu sebabnya bodoh dan bijak dalam hal ini bukan karena status sosial, bukan karena tingkat pendidikan, bukan karena kekayaan, bukan karena hal-hal yang sifatnya fisik. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, bijak dan bodoh itu ditentukan oleh punya cadangan minyak atau tidak. Memiliki pandangan yang jauh ke depan enggak? Memiliki antisipasi enggak? Kita lanjut, saudaraku. Kemudian ayat 6 mengatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ya, semua bangun, membereskan pelita mereka. Apa sih pelita itu? Pelita. Tuhan bilang, kamulah terang dunia. Pelita adalah hidup menjadi kesaksian. Kita menjadi Kristen itu dipanggil untuk menjadi kesaksian. Mengapa untuk menjadi kesaksian saja harus penuh Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi pelita yang menyala dan menerangi banyak orang. Mengapa? Mengapa untuk menjadi pelita, untuk menjadi saksi itu harus penuh Roh Kudus? Karena pelita itu menyala bukan karena pelitanya, tapi karena ada minyak di dalamnya.
Pelita yang indah dan mahal menjadi tidak berguna kalau di dalamnya tidak ada minyak. Orang-orang dengan kepinteran, dengan status sosial yang luar biasa, dengan harta aset yang luar biasa, menjadi tidak berguna di hadapan Tuhan kalau hidupnya tidak menjadi kesaksian. Injil Lukas mengatakan itu seperti pohon rindang rimbun, indah dipandang, tidak berbuah. Kapak tersedia di akar pohon. Apa iya kita mau rela hidup kita indah di mata manusia, rimbun subur hijau, di mata Allah ditebang? Saudaraku, itu yang membuat yang 5 itu dikatakan bodoh. Sebab hanya melihat hal-hal yang praktis, hal-hal yang sementara, hal-hal yang sifatnya duniawi dan fana. Memang repot bawa minyak cadangan ya. Lebih enak kan bawa pelita doang, tinggal lenggang kangkung. Tetapi membawa buli-buli, aduh repot amat. Belum lagi buli-buli itu harus dijaga, belum lagi itu harus diisi minyak, belum lagi itu harus ditenteng-tenteng, aduh repot. Nah, anak Tuhan yang gak mau repot, betul-betul akan terkejut. Sebab justru di dalam banyak kerepotan urusan rohani itu, perbekalan kita menjadi cukup untuk hidup berkemenangan, untuk hidup sampai ke kekekalan. Nah, saudaraku, kita lihat di sini, kita lanjutkan sedikit. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, minyak ini urusannya dengan pelita menyala atau padam. Jadi ada anak Tuhan yang tadinya menyala, sebab ada minyak di dalam pelitanya. Tetapi pelita itu kemudian makin redup, sebab minyaknya juga makin habis. Dan apa jadinya kalau minyaknya betul-betul kering, pelitanya padam. Apa artinya padam? Hidup dalam kegelapan, kembali kepada hidup yang lama. Ada orang anak Tuhan seperti itu? Ada. Sebab ada ayat di tempat lain mengatakan, yang kemudian murtad lagi. Padahal sebelum murtad dia sudah menerima karunia-karunia surgawi, mengecap firman yang terbaik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan anak Tuhan yang baru, anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan, bukan. Ini sudah penuh Roh Kudus, dia juga sudah mengecap karunia-karunia Roh. Tapi ada ayat yang murtad lagi, maka ini tidak bisa diperbaiki sekali lagi. Dia tidak bisa bertobat lagi. Itu yang dimaksud pelita yang padam. Ya, pernah mengalami pelita yang menyala, ada minyak di dalamnya, tetapi kemudian kering minyaknya, padam, dan sudah fatal. Bagaimana fatalnya dalam cerita ini? Dikatakan, ketika dia minta dibagi minyak dari gadis yang bijak mengatakan, mau sih, tapi nanti nggak cukup. Jadi nggak bisa. Ya, pelajaran Alkitab di dalam pelajaran Roh Kudus dikatakan bahwa minyak itu adalah bicara Roh Kudus, dan minyak Roh Kudus tidak bisa diberikan dari manusia ke manusia yang lain. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang kemudian, yang melepas kasutnya pun aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi urusan minyak dalam ini adalah Roh Kudus, adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Yesus sebagai pembaptis dengan Roh. Itu sebabnya dari pelajaran ini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa mari masing-masing kita memeriksa diri kita tadi. Apa yang Anda introspeksi ketika pandemi? Ketika tidak bisa keluar rumah, ketika tidak bisa ke kantor, ketika tidak bisa belanja ke pasar dengan leluasa, apa yang kita introspeksi? Beberapa orang mengintrospeksi saldo, ya, apakah saldo tabungannya aman? Apakah saldo di ATM aman? Beberapa orang mengintrospeksi kesehatannya, apakah kesehatannya bagus atau terganggu? Beberapa orang mengintrospeksi ini dan itu. Oke, itu semua baik. Tetapi jarang sekali yang mengintrospeksi kadar minyak urapan Roh Kudus di dalam hidupnya.
Ya, itu bisa karena kita tidak mengerti pelajaran Alkitab, bisa juga karena kita mengerti tapi menganggap itu tidak penting. Atau kita dibutakan oleh ilah zaman ini bahwa kemudian yang lebih penting adalah hal-hal yang duniawi. Waktu kita habis untuk segala perkara dunia kecuali duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan tambahan minyak urapan. Sedangkan minyak urapan itu menurut perikop ini menjadi pembeda antara yang bijak dan yang bodoh. Kesimpulan, jangan sampai kita ini dipuja-dipuji, dianggap bijak dan terhormat oleh manusia dan dunia, tetapi di mata Allah kita bodoh. Ya, mari kita simak sedikit lagi. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap, perhatikan, yang telah siap sedia, kapan siapnya? Sejak kemarin-kemarin, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, Ini yang menjadi fatal. Beda ceritanya kalau pintunya bisa dibuka atau tetap terbuka. Persoalannya ini pintu ditutup. Contoh pintu ditutup ketika maut menjemput. Kita ingin berbuat baik, kita ingin lebih giat di dalam pelayanan, kita ingin menjadi berkat. Tapi kalau pintu sudah ditutup, selesai. Jadi kapan mau giatnya? Ketika pintu belum ditutup. Saudaraku, kapan sih seorang manusia itu sedang prima-primanya, tenaganya sedang kuat-kuatnya, otaknya sedang cerdas-cerdasnya? Kan ketika Anda muda. Tapi ketika Anda muda, Anda tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan, mau kapan pakainya? Nanti setelah, setelah mungkin secara fisik kita terganggu, kena stroke misalnya, kemudian separuh tidak bisa lancar bergeraknya, baru mau melayani Tuhan. Atau ketika badan kita sudah mudah lelah, aktivitas sedikit lelah, baru mau giat. Atau kalau Anda dikaruniai umur panjang setelah lupaan, ini lupa, itu lupa, kemudian baru mau aktif buat Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan. Selama pandemi ini kita ada di rumah, kita diuji. Apakah benar-benar kita rindu Tuhan atau tidak? Benar-benar nggak kita mengasihi Tuhan? Kita meluangkan waktu nggak? Dulu kita alasan kita sibuk nggak ada waktu. Kemarin banyak waktu. Dan kemudian apa temuan kita tentang diri kita sendiri? Saudaraku, penting. Karena jangan sampai pintu tertutup baru sadar. Ya, beberapa di antara kita sudah dipanggil Tuhan ketika pandemi ini. Bagi mereka pintu sudah tertutup untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya, kitab kehidupannya sudah sampai halaman terakhir. Nah, bagi Anda yang masih tebal halamannya, itu mau diisi dengan apa? Apakah Anda cukup bijaksana untuk mengisinya? Atau ikut-ikutan bodoh dalam hal ini? Penting. Saudaraku, renungkan itu. Ya, kita lanjut. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, maksudnya yang bodoh, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Wow, ya, serius nih. Jawabannya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kata tidak mengenal kamu itu adalah sesungguhnya karaktermu tidak sesuai dengan karakterku. Sesungguhnya perbuatanmu tidak sama dengan apa yang aku mau kamu perbuat. Mengapa begitu? Karena gadis-gadis yang bodoh yang datang belakangan itu menutup langkah hidupnya dalam kegelapan. Awalnya dalam terang, dia punya minyak. Ada pelita yang menyala, tapi minyaknya kan tidak diisi kembali. Lama-lama habis, redup, padam, di dalam kegelapan itu dia terus berjalan sampai ke ujung pintu yang tertutup.
Pernah nggak Anda melihat atau mendengar orang yang dulu berapi-api bagi Tuhan, luar biasa, semangat dalam ibadah, dalam pelayanan, belakangan redup? Dulu ayah saya pernah melayani seorang, ya katakanlah seorang Kristen lah ya, seorang Kristen yang belakangan ini redup karena kecewa terhadap Tuhan. Kecewa sampai pahit hatinya. Sakitlah dia. Ketika sakit oleh ayah saya dilayani sebagai hamba Tuhan dan mau didoakan agar bertobat, dia bilang gak mau. Gak mau, pokoknya dia tetap kesel sama Tuhan, gak mau. Anda tahu, kemudian dia mati, dan ketika dia mati, lidahnya mengkerut. Lidah yang sampai akhir hayatnya dipakai untuk, dalam tanda petik, memaki-maki Tuhan. Kita lihat bahwa pelita yang padam itu artinya hidup dalam kegelapan. Satu karakter yang jauh dari Alkitab, jauh dari karakternya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, aku tidak cocok dengan karaktermu, dan aku tidak menikah dengan kamu. Saudaraku, ketika pintu tertutup itu membelah menjadi dua. Di sebelah sini pintu itu terang dan sukacita, tetapi di sebelah sini pintu adalah gelap dan kertak gigi selama-lamanya. Oh saudaraku, hidup kita ini adalah persiapan untuk dua hal ini. Kalau kita pergi ke Cengkareng, kita mau naik pesawat, tiketnya dibeli jauh-jauh hari. Apakah Anda mau pergi ke Bali, atau Anda mau pergi ke Singapura, atau ke Jepang, Anda harus putuskan dulu dan beli tiketnya. Dan Anda juga tidak boleh terlambat tiba di sana, sebab kalau tidak, urusan runyam semua. Kita tidak bisa memilih di sebelah sana pintu atau di sebelah sini pintu. Nanti ketika tiba waktunya pintu ditutup. Milihnya sekarang. Ya saudaraku, jadi kemarin waktu pandemi itu sedikit ujian untuk kemandirian dan kedewasaan iman kita. Coba kalau saya tanya kemarin, ada nggak yang terus-menerus disiplin ibadah ya? Karena videonya ada, khotbah pagi, khotbah sore ada. Ada di YouTube, Anda semua punya ponsel, smartphone yang bisa mengakses YouTube. Kuota habis, Anda bisa beli lagi. Toh Anda WA-an juga bisa dengan kuota yang unlimited, dan seterusnya. Tapi kalau mau ibadah saja, males kemarin itu. Nah, lampu kuning. Atau yang dulu Anda ibadah, memang dasarnya rindu ibadah. Kemarin Anda di rumah, tetap ibadah meskipun sederhana. Tapi kalau kemarin-kemarin ibadah itu dipaksa, diajak orang tua, malu kalau nggak datang. Kemarin waktu nggak ada ibadah, Anda bersyukur. Mumpung nggak ada ibadah minggu, bisa bangun siang, minggu bisa pergi ke tempat lain. Kalau berani pergi, kalau nggak di rumah. Kan begitu saudaraku. Saudaraku, ini yang disebut sebagai introspeksi tadi. Saya bersyukur dengan doa tadi, ya, introspeksi. Selama kemarin pandemi, kesiapan kita untuk dua hal ini menjadi diuji secara ringan. Ini ujiannya masih ringan ya saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi berbahaya sekali kita terus hidup di dalam dunia ini. Kita belum dipanggil pulang oleh Tuhan tanpa cadangan minyak, urapan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup asal hidup. Dunia ini makin susah, tantangannya akan makin berat. Dan kalau kita tidak punya bekal yang cukup, berani melangkah hidup ke masa depan hanya untuk menemui kegagalan dan penyesalan. Jadi menjadi doa-doa kita hari-hari ini adalah bahwa Tuhan yang masih memberi kita hidup dan kesempatan untuk berkarya di muka bumi ini, Tuhan pula hadir di dalam hidup kita, Tuhan pula menyertai kita, Tuhan memberi kesanggupan, Tuhan memberikan kita kemenangan. Jadi hidup makin lama ke sana bukan hidup yang sia-sia, juga bukan hidup yang akan disesali, tapi hidup yang akan kita syukuri, hidup yang akan kita rayakan bersama Tuhan di sorga, karena kita tidak kehabisan minyak. Haleluya saudaraku, penting untuk pandemi ini menjadi momentum bagi kita naik tingkat,
naik level, naik kelas dalam kerohanian kita. Haleluya. Nah, ada juga akibat yang lain. Jika minyak itu kurang, ya, ada satu ibu janda, istri dari satu murid Nabi Elisa, ya dia juga nabi, yang mengalami masalah. Pertama, dia ditinggal suami. Menjadi janda itu bukan sesuatu yang enak. Ya, kecuali sudah mengincar pria lain. Tapi dalam konteks ini kan ini istri dari nabi. Jadi bukan begitu karakternya ya. Jadi ini janda mengalami kesusahan, pertama ditinggal suami. Yang kedua, suami meninggal bukan ninggal warisan, ninggal utang. Jadi bapak-bapak ibu yang mau meninggal tolong cek ya, utang-utang diberesin. Jangan ninggalin utang, yang benar ya jangan berutang. Karena memang begitu firman Tuhan ya, kembali ke sini. Nah karena utangnya besar, dia tidak sanggup membayar. Lalu yang menghutangi dia mau merampas anaknya jadi budak. Kita baca ayatnya itu ya, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan ya, jadi nggak mungkin mengincar istri atau suami orang lain. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Satu masalah dihadapi anak Tuhan. Padahal Tuhan janji tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan. Namun dalam kasus ini, masalah yang ibu ini hadapi jelas-jelas melebihi kekuatannya. Sebab ibu ini bukan baru sekali ini menghadapi masalah. Dia juga seperti kita, banyak masalah hidup, tetapi bisa diatasi. Tetapi ketika ada masalah yang melampaui kekuatan, maka kemudian jalan keluarnya adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudaraku, meskipun anak Tuhan, tetapi ketika dia mengalami masalah yang lebih dari kekuatannya, dan dia lupa bahwa dia punya Tuhan, dan dia tidak melibatkan Tuhan di dalam masalah ini, maka jangan heran meskipun statusnya anak Tuhan, tetapi gagal. Karena apa? Karena sudah ada pembagian tugas yang jelas. Tuhan janji tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi pencobaan yang masih dalam takaran kekuatan kita, itu kewajiban kita untuk melakukannya. Tetapi ketika masalah itu melebihi kekuatan kita, itu urusan Tuhan. Mujizat itu bagiannya Tuhan. Nah, mujizat itu apa? Ketika seseorang bisa mengatasi masalah yang lebih besar dari kekuatannya, itu mujizat. Itu sebabnya Tuhan menawarkan kolaborasi dalam perjanjian. Sejak zaman perjanjian lama, Tuhan selalu berkolaborasi dengan Abraham. Tuhan bilang, kalau kamu setia, maka kamu akan mengecap yang terbaik. Gampangnya gitu. Dengan Israel juga begitu. Kalau kamu setia, kamu akan menikmati berkat-berkat ini. Jadi selalu begitu hidup anak Tuhan. Jadi hidup anak Tuhan tidak ada janji tidak mengalami masalah berat. Namun yang ada adalah kerjasama antara dia dengan Tuhan yang maha sanggup. Nah, ibu ini di dalam persoalan yang lebih besar dari kemampuannya, datang kepada Nabi Elisa. Datang kepada hamba Tuhan, datang kepada Tuhan untuk mendapatkan nasihat. Nah, kemudian nasihatnya seperti ini. Dia bertanya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tuhan menolong kita selalu satu paket dengan mendewasakan kita. Tuhan tidak akan mengambil masalah itu diselesaikan lalu kemudian kita tahu beres. Sebab kalau itu yang terjadi, maka kita tidak meningkat kedewasaan kita. Dan kecakapan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang di kemudian hari tidak akan dibentuk. Tetapi Tuhan selalu mulai dari apa yang ada pada kita. Sebab Tuhan itu melatih kita.
untuk menuai berkat-berkat yang lebih. Contoh ya, ketika Daud diurapi menjadi raja, itu kan jelas ujungnya jadi raja. Bayangkan, jadi orang nomor 1 di Israel. Tentu secara segala sesuatu dia akan yang terbaik. Namun kan perjalanannya tidak satu langkah nyampe. Di balik tahta itu ada banyak syarat yang harus dia penuhi. Singkat kata saudaraku, karena waktu, Israel pada kepemimpinan Daud adalah Israel yang bertempur. Maka dia harus punya raja yang ahli bertempur. Dia harus punya raja yang ahli bertempur dan mempunyai reputasi sebagai ahli tempur. Maka kemudian Tuhan membawa Daud kepada pertempuran demi pertempuran. Seperti orang sekolah manajemen untuk nanti menjadi CEO, maka dia kan harus ada ijazah-ijazah memanage organisasi. Demikian pula Daud. Nah kalau Daud itu mengeluh, contoh, dia kan waktu itu masih kecil. Dia dipercaya untuk menggembala domba hanya 2-3 ekor. 2-3 ekor yang datang beruang dan singa. Aduh saudaraku, kalau dipikir-pikir antara bahaya dengan aset yang dia jaga itu tidak seimbang. Asetnya hanya 2-3 ekor kambing, tetapi taruhannya nyawa. Karena yang datang beruang dan singa. Saudara, kalau ada keanehan-keanehan seperti ini dalam hidup kita, itu berarti Tuhan punya maksud. Jangan cepat komplain, tenang sebentar, duduk di kaki Tuhan untuk merenungkan apa di balik ini. Sebab Anda anak Tuhan, Anda setia, Anda punya iman, Anda berserah, kok datang persoalan ini? Tentu ada maksud. Tentu ada maksud. Ya saudaraku, dan kemudian dalam kepekaan Daud, ya sudah, Daud selesaikan masalah demi masalah. Ternyata singa dan beruang itu untuk melatih kesigapan dia, kekuatan nyali dia. Sebab nanti di sana ada Goliat. Pada waktu Daud menghadapi singa dan beruang ini, dia tidak tahu dalam hidupnya dia akan menghadapi Goliat. Tapi Goliat itu penting sebab itu adalah pelontar dia ke tahta kerajaan. Daud menjadi raja bukan karena dia menempuh karir dari keprajuritan. Dia bukan pejabat karir. Dia adalah orang desa yang dilemparkan Tuhan ke tahta kerajaan Israel melalui singa, beruang, dan Goliat. Sekarang saudara mengerti bahwa ketika Anda peka dengan Tuhan, tidak ada kejadian yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang berdampak buruk terhadap Anda ketika Allah ikut campur. Meskipun peristiwanya kelihatannya buruk. Nah ibu ini juga demikian. Tuhan tidak kemudian menggerakkan Nabi Elisa untuk berapa sih uang yang kamu perlu untuk melunasi hutang, nih bayar. Kan bukan itu. Ya saudaraku, nanti ada pelajaran tersendiri kenapa Nabi Elisa tidak menyumbang saja. Nah kembali ke sini. Ada apa yang kau punya di rumah? Perempuan itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, sudah tidak punya daya. Harta nggak punya, aset nggak punya apa-apa untuk menyelesaikan masalah. Pernahkah Anda menghadapi situasi seperti ini tak berdaya? Saudaraku, ketika kita menghadapi situasi tak berdaya, maka waktunya untuk melibatkan Tuhan yang maha berdaya itu untuk campur tangan. Karena memang pembagian perannya begitu. Contoh, waktu saya dulu mendaftar kuliah, kan tak berdaya. Saya tidak bisa mengharapkan uang kuliah dari ayah saya. Saya juga tidak punya tabungan yang banyak. Saya hanya bisa membayar kos yang 1 bulan hanya 10.000 tahun itu. Anda tahu ada banyak kamar, yang lainnya 15.000, itu isinya adalah tempat tidur kosong, kemudian meja sederhana, kursi sederhana, lemari kosong. Dan 1 bohlam lampu. Itu kos sederhana yang saya bisa upayakan. Tapi dari yang sederhana itu, yang paling sederhana, itu yang saya bisa. Anda tahu, dari semua kamar itu ada yang paling murah. Dan itu buat saya. Yang lain membayar 6 bulan sekali, saya 1 bulan sekali. Dan yang paling murah itu tentu tidak ada yang mau. Karena apa? Begitu buka pintu, kuburan. Banyak yang takut. Nah kita kebetulan kan tidak takut ya. Dan seterusnya.
Tetapi dalam situasi seperti itu, sampai saya lulus, kemudian kan Tuhan harus terlibat setiap hari, bayangkan saudaraku. Modalnya lutut, sudah seru, terus berseru ke sorga, terus berseru ke sorga. Bagaimana itu bisa selesai dengan baik? Dan Tuhan adalah pribadi yang agung. Seperti yang saya sampaikan di dalam khotbah saya tentang bersahabat dengan Roh Kudus, seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya dipermalukan. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, saudaraku, dengan Roh Kudus, pribadi yang agung dan mulia, kemudian dia tidak akan tega kita dipermalukan. Sedangkan kalau kita menghadapi masalah dan tidak tertolong, kita akan dipermalukan. Maka ketika kita menghadapi masalah dan kita berseru kepada sahabat agung kita, yaitu Roh Kudus, kita berseru kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan pasti akan menolong sebab kita bersahabat dengan Dia. Tadi ya sudah dikatakan, kita sedang bertunangan dengan Tuhan, kita bersahabat dengan Roh Kudus. Itu menjadi perenungan kita pada hari-hari ini, ya saudaraku. Nah, modalnya hanya minyak sedikit. Minyak sedikit, ada minyak tapi sedikit. Ternyata itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan persoalan. Apakah kita ada minyak, saudaraku? Ada. Sejak kita lahir baru, sejak kita bertobat, Efesus 1 ayat 13 mengatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Kita milik Allah, tidak seharusnya kita dipermalukan. Tetapi kalau kadar minyaknya terlalu minim, maka kemudian minyak itu tidak cukup menjadi modal untuk mengatasi masalah. Kenapa Daud menang atas beruang dan singa? Sebab dia sudah diurapi. Kenapa Daud menang atas Goliat? Sebab dia datang dengan nama Allah semesta alam, bukan dengan pengalaman tempur dia. Karena dia diurapi. Jadi di dalam setiap pertempuran Daud besar atau kecil, Allah selalu terlibat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah di dalam setiap urusan kita melibatkan Allah dalam bentuk minyak ini? Dan minyak ini bicara tentang Roh Kudus, minyak ini tidak boleh terlalu sedikit. Saudaraku, haleluya. Ya, tadi dikatakan bahwa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Jadi untuk menjadi saksi itu perlu kuasa. Kenapa? Banyak kali untuk bersaksi, menampilkan diri hidup sebagai anak Tuhan, tantangannya berat. Yang paling gampang, yang paling sering menerpa kita adalah rasa takut. Rasa takut untuk dikenal sebagai anak Tuhan, rasa takut untuk membagikan iman kita, rasa takut ini, takut itu. Nah, untuk mengatasi takut itu kan butuh kekuatan yang lain. Karena takut itu berasal dari kita, maka kekuatan yang mengusir takut itu harus dari pihak lain, yaitu dari pihak Tuhan, saudaraku. Nah, minyak yang terlalu sedikit membuat pelita redup, menjadi pelita tidak bisa menyala dengan maksimal dan tidak bertahan lama. Kembali ke kasus ini, jadi urusannya minyaknya ada, tetapi terlalu sedikit. Ya, kemudian kita lihat lagi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kita mendapat petunjuk di sini, mengapa ibu janda itu minyaknya sedikit. Karena wadahnya kecil. Maka petunjuknya adalah cari wadah. Saudaraku, minyak urapan Roh Kudus dalam hidup kita itu kecil sedikit karena ruangan bagi Roh Kudus di hati dan hidup kita juga kecil. Nah, yang sebagian besar diberikan kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada dunia ini, kepada urusan-urusan kita sendiri. Jadi mengapa minyak itu kecil? Satu, bisa karena wadahnya kecil. Atau wadahnya besar tapi sudah penuh dengan urusan-urusan lain, dengan barang-barang lain. Sehingga untuk minyak itu sendiri tersisa ruangan kecil. Ini introspeksi kita juga, saudaraku. Sebab minyak itu bicara tentang urapan kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu adalah modal kita untuk berkemenangan. Kalau hadirnya minyak dalam hidup kita itu terlalu kecil, maka kemudian kita tidak akan bisa menang. Meskipun kita punya Allah pemenang, tapi Allah pemenang tidak tampil maksimal di dalam hidup kita, sebab kita tidak memberi kesempatan untuk itu.
Kita tidak memberi ruang untuk itu. Ya, jadi ibadah seperti ini pun akan menjadi sangat terberkati. Aliran sorgawi akan dengan deras mengalir kepada kita kalau yang duduk ini adalah bejana-bejana kosong. Pribadi-pribadi yang rindu jamahan Tuhan. Lagi pula ngapain kita keluar dari rumah kumpul di sini dalam risiko bahaya kalau kita tidak mendapat hadiah dari Tuhan. Berupa anugerah rohani pada siang hari ini mengalir dalam diri kita. Tetapi semua itu tidak akan terjadi kalau ini adalah bejana-bejana yang tertutup. Atau bejana-bejana yang penuh dengan hal-hal lain. Atau bejana-bejana yang terlalu kecil. Ya, pernah nggak saudara, Anda mungkin ya bosen gitu ya, ini ibadah kok nggak selesai-selesai ya, aduh yang pimpin pujian kok banyak ngomong ya, aduh ini lagu diulang-ulang. Atau pada suatu saat Anda mau makan ya, doa makan yang didoakan dari presiden negara, waduh panjang amat nih, kapan makannya, udah melilit nih, bisa pingsan nih yang udah lapar ya saudaraku ya. Tentu tidak demikian. Tetapi kadangkala jujur ya, rohani kita juga tidak siap untuk lawatan Tuhan. Tetapi ibu ini mendapat koreksi dari Nabi Elisa bahwa hei, buli-bulimu terlalu kecil, kerinduanmu akan Tuhan terlalu kecil. Itu sebabnya kamu tidak bayar harga untuk sesuatu yang dari Tuhan. Kalau diajak ibadah lebih dari 1 kali seminggu, ogah, merasa 1 kali cukup. Udah gitu di ibadah juga cepet-cepet datang, cepet-cepet pulang. Kalau diajak beston, doa, ibadah doa, nggak penting. Why? Karena memang buli-buli kita kecil. Saudaraku, ingat, buli-buli kecil oke. Isinya minyak sedikit oke, tetapi menghadapi tantangan yang besar nggak akan cukup. Nah, perlu diperluas, perlu diperlebar, ya. Haleluya, haleluya. Lanjut sedikit lagi. Nah, nasihat berikutnya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Kalau kita membaca masuk tutup pintu, kita ingat Matius 5, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa. Masuk kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi, dan seterusnya. Nah, saudaraku, minyak menjadi lebih banyak mengalir dalam hidup kita. Yang satu, kalau bejana kita kosong. Kita punya kerinduan, kita punya keikhlasan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan agar diganti oleh Tuhan dengan minyak. Kita juga berani bayar harga, ya. Diperlebar, diperluas bejananya. Kalau tadinya doa berupa minyak sedikit, mungkin 5 menit, 10 menit, kali ini kita mau meluangkan waktu doa lebih lama lagi. Untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, tidak meminta sih, menyembah, intim dengan Tuhan, menikmati aliran-aliran air surgawi, menyegarkan, menguatkan kita. Oh haleluya, tiba-tiba pikiran Anda menjadi terang. Ketika Anda menghadapi masalah yang rumit, tiba-tiba hikmat Allah sudah ada di dalam diri Anda. Anda tidak jadi panik. Anda memiliki ketenangan yang luar biasa. Anda memiliki satu iman yang luar biasa. Anda tahu betul bahwa Tuhan pasti menyelesaikan dengan indah semua ini. Oh, itu adalah hasil dari ketika engkau dipenuhi dengan minyak itu. Bukankah minyak itu bicara Roh Kudus, dan Roh Kudus bicara urapan-urapan itu akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Kita lanjutkan ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Minyak itu sendiri tidak terbatas, akan berhenti mengalir kalau hati kita sudah tidak ada ruangan bagi minyak itu. Mengapa sama-sama Kristen urapannya beda? Kenapa sama-sama Kristen sukacitanya beda? Kenapa sama-sama Kristen pertolongan Allah beda? Sebab bejananya beda-beda. Dan itu urusan pribadi.
Saya tidak bisa minta minyak ke Om Oki. Om bagi dong minyaknya, seperti anak darah yang bodoh ini. Om Oki bilang, tidak bisa Hizkia. Tapi saya bisa ajarkan caranya, agar Hizkia bisa tambah minyak lagi. Gimana Om? Banyak doa. Oke Om, jadi begitu ya. Gereja hanya bisa membantu kita dengan membuka kebaktian, hamba-hamba Tuhan berkhotbah, kita doa sama-sama saling menguatkan. Tapi urusan bejana hatimu adalah urusanmu pribadi. Bahwa engkau suami istri pun itu urusan pribadi. Saya bilang ke anak-anak saya, jangan mentang-mentang cucu pendeta ya, kamu juga harus tetap berdoa, tetap bertobat, tetap penuh Roh Kudus. Pribadi. Karena masalah tidak pandang bulu. Masalah akan menerpa orang pribadi lepas pribadi. Haleluya, saudara mengerti ya betapa pentingnya cadangan minyak kita tidak terlalu sedikit. Perlu lebih lagi. Haleluya. Nah, beberapa slide terakhir saudaraku. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, oke, masalah selesai, bayarlah hutangmu, masalah selesai, dan hiduplah dari lebihnya, mulai hidup baru. Jadi kita mengerti ibu ini akhirnya menjadi apa? Penjual minyak. Ya, benar nggak? Hiduplah dari lebihnya. Bisa minyaknya dijual, dia kemudian hidup, bisa juga minyaknya dijual, dia beli sesuatu dan dia tidak berhutang lagi. Jadi saudaraku, minyak ini bicara tentang urapan, dan urapan begitu luar biasa menghentar orang dari masalah menuju kemenangan yang luar biasa. Masalahnya cuma satu, tapi hadiahnya begitu banyak. Di balik masalah ini Tuhan memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga ini, termasuk masa depan yang berbeda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Tuhan memang berjanji dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi janji ini tidak bisa di luar Dia. Janji ini menjadi kita alami kalau Dia itu ada dan berperan. Dia yang telah mengasihi kita, Dia yang telah mati di kayu salib untuk kita semua. Dia yang telah mencurahkan rohnya dan menyertai kita, Immanuel. Kalau Dia ini aktif di dalam kehidupan kita, yang di atas itu boleh kita klaim. Lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Anda yang di kantor, Anda yang di rumah, Anda yang di pekerjaan, pelayanan dan segala macam, kita semua membutuhkan lebih daripada orang-orang yang menang. Menjadi seseorang yang bersinar terang, itu artinya nyata dipandang oleh banyak orang, menjadi kesaksian Allah kita dipermuliakan dalam kehidupan kita ketika kita berkemenangan. Ya. Nah, kemenangan itu ada oleh karena minyak itu. Zerubabel juga mengalami tantangan yang berat ketika mau membangun bait Allah. Dan Nabi Tuhan berfirman, melalui Nabi Tuhan berfirman, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudaraku, apakah Anda ahli menghadirkan roh Allah terlibat di dalam kehidupan Anda? Sebab ada gunung yang besar. Gunung yang besar ini menjadi rata bukan karena keperkasaan Zerubabel, tapi karena roh Tuhan hadir. Jadi menurut ayat ini, kita tidak seyogianya takut kepada gunung yang besar. Kita takut kalau roh Allah tidak hadir. Itu, saudaraku. Sehingga kita bertempur sendirian untuk menghadapi masalah yang besar. Kita harus berjuang sendiri untuk menghadapi gunung yang besar. Itu yang kita takut.
Kalau Roh Allah tidak menyertai kita, itu sebabnya Musa berkata, memohon-mohon pada Tuhan, Tuhan, jangan suruh aku melangkah setapak pun Tuhan tanpa penyertaan-Mu. Kalau Engkau tidak memberikan perkenanan kepadaku, kalau Engkau tidak berpihak kepadaku, kalau Engkau tidak menyertai aku tidak bisa, aku tidak mau melangkah. Karena satu langkah tanpa Tuhan itu sebuah penyesalan. Tetapi langkah bersama Tuhan, meskipun melewati lembah baka sekalipun, akan mendatangkan air. Dan di sini, meskipun gunung yang besar, besarnya seberapa, nggak penting, nggak usah ngomong. Mau besarnya segini, mau besarnya segitu, mau besarnya segini, kalau Roh Allah hadir, rata aja. Seringkali kita terlalu heboh ngomongin masalah. Saya sakit. Lah, so what? Orang lain juga sakit, tapi sakitku berat. Berat banget deh. Dibanding pilek, ya beratan sakitku. Panu, ya berat sakitku. Lah sedangkan bagi Tuhan sakit apapun gak masalah. Mau sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, kalau Tuhan hadir dalam pengurapan kesembuhan, maka sakit sembuh. Jadi bukan masalahnya itu yang kita bahas. Tapi kehadiran minyak itu cukup atau tidak. Kehadiran Roh Allah itu ada nyata atau tidak, itu saudaraku yang sebaiknya kita bahas. Maka ketika murid-murid memberitakan Injil, ya, ditangkap, bawa ke mahkamah agama, diadili, diancam untuk tidak boleh memberitakan Injil, mereka kemudian pulang, kumpul, doa. Apa yang mereka doakan? Mereka hanya cerita, Tuhan, kami diancam. Terus, berikan kami keberanian. Dan mari Tuhan Engkau hadir lebih nyata, adakanlah tanda-tanda dan mujizat lebih lagi di dalam nama Yesus. Lalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang saudara mengerti bagaimana cara berdoa untuk menjadi berkemenangan. Bukan sibuk membahas masalahnya, tapi sibuk menghadirkan Tuhan di dalam masalah itu. Sehingga pintu-pintu penjara pun jebol ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah malam. Haleluya saudaraku, ini firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang, dan kita ambil satu contoh saja, tadi sudah disebut, bahwa Daud, kalau kita baca dari belakang, 2 Samuel 8 ayat 6b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Daud tidak mempersoalkan peperangannya, Daud mempersoalkan kemenangan. Dan kemenangan itu datang dari mana? Dari ayat yang di atas. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud diurapi, Saul juga diurapi. Tuhan pilih Saul, Tuhan juga pilih Daud. Yang mengurapi Saul dan Daud juga nabi yang sama, Nabi Samuel. Dengan cara yang sama menuangi minyak di atas kepala mereka. Persoalannya Saul berubah setia di tengah jalan. Pelitanya mati di tengah jalan. Karena dia kehabisan minyak di tengah jalan. Dia menjadi jahat dan akhirnya Roh Allah pergi meninggalkan dia. Tetapi Daud dikatakan sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak hanya berbahasa lidah, dia tidak hanya berdoa, tetapi Roh Allah berkuasa atas dia. Apakah dia pribadi yang sempurna? Tidak. Tadi Bapak Dovri mengatakan bahwa lagu tadi itu dikutip dari Mazmur 51, itu ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi karena Roh Allah berkuasa atas hidupnya, ketika dia jatuh dalam dosa, dia dibimbing untuk bertobat. Dia dibimbing untuk dipulihkan. Dan sampai akhir hayatnya, dia tetap pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, jangan terlalu sedikit minyak yang ada pada kita. Perjalanan ke depan kita tidak tahu, tapi firman Tuhan mengatakan tantangannya lebih berat. Berani berjalan ke depan, jangan lupa bawa cadangan minyak. Lebih setia kepada Tuhan, lebih dekat, lebih intim. Luangkan waktu lebih banyak untuk berdoa, lebih berserah, lebih percaya. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, hadirkan Tuhan
Dia dengan senang hati menolong kita, memang untuk itu dia ada, yaitu untuk menolong umatnya, anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.